Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Shinichiro tak percaya kalau orang di hadapannya adalah teman masa kecil Haruka. Dan apakah tradisi keluarga orang kaya memang seperti itu, di mana sangat sulit dipercaya sedari kecil sudah mempunyai tunangan. Hayato bertanya apakah Shinichiro sudah sadar akan posisinya dan mulai sekarang jangan dekati Haruka lagi dan seterusnya. Shinichiro benar-benar syok dibuatnya, tapi ia memantapkan tekadnya dan berkata kalau ia tentu menolak omong kosong itu. Hayato benar-benar kaget dibuatnya. Jujur, Shinichiro cukup terkejut mendengarnya, tapi Hayato sendiri tak pernah berkata soal tunangan atau semacamnya. Jadi dengan kata lain, Hayato belum resmi menjadi pendamping Haruka. Mendengar itu membuat Hayato benar-benar marah dengan Shinichiro, dan tampaknya tebakan Shinichiro benar. Hayato dengan penuh amarah tak menyangka kalau Shinichiro berani melawannya dan lagi-lagi merendahkan Shinichiro. Tapi Shinichiro heran kenapa orang ini menyimpulkan yang aneh-aneh soal Shinichiro. Ketika Shinichiro bekerja dulu, ia teringat seseorang semacam ini, yaitu anak CEO yang kerja dari koleksi ayahnya. Orang-orang seperti ini selalu merasa di atas semua orang dan selalu merendahkan orang lain. Apalagi ketika mereka memegang kekuasaan, mereka menjadi semakin liar. Shinichiro mengerti kenapa orang di hadapannya bisa bersikap sombong seperti ini. Shinichiro berkata, mungkin Hayato ingin bersikap menonjol, tapi itu tak ada hubungannya dengan Shinichiro. Jadi tak perlu untuk mendengarkan omong kosong ini dan berkata untuk segera sudahi candaan ini. Hayato sudah tak bisa menahan amarahnya lagi dan berkata kalau ia menemui Shinichiro untuk memberikan peringatan. Apalagi ia mendengar soal Shinichiro dan Haruka yang pergi ke festival budaya sekolah bersama-sama dan tak menyangka kalau Shinichiro sebodoh ini. Shinichiro mengerti kenapa ini semua terjadi. Itu karena mereka bersama ketika festival budaya sekolah kemarin. Tapi Shinichiro juga tak peduli dengan orang lain. Hayato yang putus asa berkata tak ada pilihan lain dan menantang Shinichiro. Shinichiro bingung apa maksudnya. Hayato berkata mereka bisa bersaing untuk mendapatkan nilai terbaik di ujian akhir. Tapi Shinichiro tak mengerti kenapa ia harus menerima tantangan itu. Hayato merendahkan dan berkata kalau Shinichiro benar-benar bodoh. Sudah jelas kalau Shinichiro takut karena Hayato lebih pintar darinya. Orang seperti Shinichiro tak mengerti soal dunia. Jadi Hayato akan membuat Shinichiro mengerti pahitnya dunia. Tak tahu kalau Shinichiro sudah merasakan pahitnya dunia. Shinichiro tak mengerti ide bodoh dari mana itu datang. Tapi Shinichiro paham karena Shinichiro tak terganggu dengan apa yang Hayato sampaikan. Ia mencoba membuat Shinichiro merasakan kekalahan dan tampaknya Hayato ini sudah sering menggunakan taktik semacam ini. Hayato juga menambahkan kalau mereka akan mempertaruhkan Haruka di dalamnya, yang membuat Shinichiro terdiam kebingungan di mana yang kalah tak boleh mendekati Haruka lagi. Shinichiro benar-benar tak menyangka Hayato meminta hal semacam itu dan menolaknya dengan keras. Tapi Hayato tak peduli dengan opini Shinichiro dan merasa kalau Shinichiro tak ada pilihan lain dan harus menerimanya. Tentu Shinichiro tak bisa melarikan diri, ungkap Hayato. Shinichiro benar-benar tak mengerti pikiran Hayato. Hayato dengan tegas berkata kalau ia menantang Shinichiro dalam ujian akhir dan yang kalah tak boleh mendekati Haruka lagi di masa depan. Shinichiro benar-benar marah dengan semua omong kosong ini dan tentu Shinichiro tak menyetujui ide tersebut. Tapi Hayato yang merasa dunianya berputar di sekitarnya tak peduli dengan Shinichiro dan tak bisa menolak keputusannya. Shinichiro semakin yakin kalau orang di hadapannya benar-benar gila. Hayato pun pergi dengan sombongnya dan berkata kalau ia tak mungkin kalah. Shinichiro benar-benar lelah dengan Hayato, benar-benar tipe orang yang sangat egois. Tapi melihat orang seperti Hayato muncul di hadapannya, Shinichiro merasa kalau orang-orang mulai menyadari keberadaan Shinichiro. Dalam kehidupan sebelumnya, tak seorang pun memperdulikan keberadaan Shinichiro. Tapi di kehidupan kali ini, Shinichiro terlalu mencolok dan membuat seseorang seperti Hayato mulai mengincarnya. Shinichiro bingung apa yang harus ia lakukan sekarang ini dan tak bisa mengabaikan omong kosong itu. Apalagi kalau ia benar-benar menjadi peringkat pertama, itu pasti akan menyebalkan. Meskipun Shinichiro tak peduli, tapi rasanya ia ingin melihat wajah Hayato yang kalah darinya. Shinichiro memutuskan kalau ia akan bersungguh-sungguh kali ini dan akan memenangkan taruhannya. Keesokan harinya, Genji bingung bertanya kenapa bisa jadi seperti itu. Tapi Shinichiro juga tak mengerti. Genji tak menyangka kalau Shinichiro ditargetkan oleh anak populer seperti sang pangeran Hayato. Shinichiro tak menyangka orang itu punya julukan. Wajar karena ia berasal
berasal dari keluarga kaya, tampan, atletik, dan juga punya nilai yang bagus. Tapi Shinichiro heran kenapa orang sehebat itu ada di sekolah ini. Genji ingat kalau Hayato pernah masuk sekolah yang bagus, tapi yang menyebabkan masalah di sana. Apalagi orang tua di sana juga orang kaya dan memaksa sekolah untuk mengeluarkan Hayato. Genji juga tahu kalau orang seperti Hayato itu sangat sombong dan egois. Genji senang karena Shinichiro tak menerima tantangan itu dan tak bisakah mengabaikannya. Shinichiro bisa saja mengabaikannya, tapi ia akan mencoba untuk mengalahkan Hayato. Tentu jika Shinichiro kalah, ia tak akan dapat hukuman apapun karena sedari awal ia tak pernah setuju. Tapi jika ia menang, mungkin Hayato akan mengalami pengalaman paling frustasi yang pernah ia rasakan. Genji mengerti dan memang sedikit mengganggunya. Itulah kenapa Shinichiro akan mencoba menang melawan Hayato. Genji khawatir apakah Shinichiro bisa melakukannya. Meski begitu, Genji merasa Shinichiro punya kesempatan. Memang benar kalau Hayato termasuk murid pintar, tapi Shinichiro juga tak berniat untuk kalah. Hayato mungkin tipe pria yang sempurna, tapi bukan berarti tak terkalahkan, jadi masih bisa dikalahkan. Shinichiro berkata, jujur, ia benar-benar merasa sangat kesal dan ingin membuat Hayato merasakan kekalahan. Malamnya, Shinichiro belajar dengan sangat giat. Ia mengulas semua mata pelajaran dan terlintas di pikiran, bagaimana jika Hayato benar-benar bisa membuat Haruka menyukainya? Apa yang akan terjadi? Apalagi Hayato termasuk orang kaya, bisa saja ia menggunakan kekuasaannya. Kanako yang datang melihat kakaknya belajar duduk di sofa sembari membaca majalah. Shinichiro tiba-tiba berharap agar semua pria tampan menghilang dari dunia ini. Kanako penasaran bertanya apa yang terjadi. Tentu itu membuat Shinichiro kaget dibuatnya. Kanako bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan tampaknya Kanako menikmati masalah ini. Shinichiro menjelaskan ia ditantang seseorang dan tak menyukai Shinichiro yang bersama Haruka dan menjelaskan semua yang terjadi. Kanako pun mengerti dan karena itulah Shinichiro khawatir. Shinichiro khawatir kalau Haruka jatuh cinta karena ketampanannya. Kanako setuju kalau orang tampan itu memang punya privilege tersendiri. Tapi itu pun kalau orang itu punya karakter yang baik. Dari apa yang Kanako dengar, tampaknya orang itu brengsek. Jadi tak perlu khawatir. Dan jika ada orang yang menyukai tampan namun brengsek, pastinya hanyalah perempuan murahan yang menyukainya. Perempuan yang punya akal sehat yang normal pasti menghindari orang semacam itu. Shinichiro kaget dengan kemampuan analisis adiknya itu. Kanako berkata kalau tak seperti abangnya, Kanako cukup populer di sekolahnya, yang membuat Shinichiro kesal dibuatnya. Tapi Shinichiro mengerti maksud Kanako. Orang sombong seperti dia dapat kesempatan kedua atau semacamnya itu hanya terjadi di dalam komik saja. Tapi kalau di dunia nyata, sudah pasti orang semacam itu dianggap sampah. Kanako juga bertanya apakah abangnya itu yakin kalau Haruka akan jatuh cinta dengan orang semacam itu, yang membuat Shinichiro bingung menjawabnya dan merasa kalau itu tak mungkin terjadi. Jadi menurut Kanako, kekhawatiran Shiro itu sia-sia saja. Shinichiro berterima kasih karena sudah menenangkan pikiran Shinichiro, yang membuat Kanako merasa sangat bangga dan berkata jikalau abangnya ingin curhat soal masalah cinta bisa bergantung padanya. Tapi Shinichiro heran kenapa adiknya begitu mengenal Haruka, yang membuat Kanako kesal karena abangnya selalu saja menceritakan Haruka setiap saat dan tak pun berlanjut.